Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi yang seru banget di bab 9, yaitu tentang ijtihad. Kita bakal cari tahu gimana para ulama berjuang memberikan solusi hukum untuk masalah-masalah masa kini. Pastikan kalian tonton sampai habis ya, karena materi ini sangat penting untuk kita pahami. Yuk, langsung saja kita masuk ke materinya. A. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Dengan kata lain, artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran dengan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum yang sulit, dan dalam prakteknya digunakan untuk sesuatu yang sulit dan memayahkan, sehingga ada solusi alternatif. B. Urgensi dan kedudukan ijtihad. 1. Wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya. 2. Sunnah. Apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. 3. Wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa. Tetapi bila ada seorang dari mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka. C. Fungsi-fungsi ijtihad. 1. Fungsi al-ruju, kembali. Mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. 2. Fungsi al-hil, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi al-inabah, pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. D. Syarat-syarat ijtihad. 1. Syarat-syarat umum diantaranya: A. Balik, B. Berakal, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Kuat daya nalarnya, E. Benar-benar beriman. 2. Syarat-syarat pokok diantaranya: A. Memahami tentang Al-Quran, B. Mengerti tentang sunnah, C. Mengetahui ilmu diraya hadis, D. Mengetahui hadis yang nasik dan mansuk, E. Mengetahui maksud-maksud hukum. 3. Syarat-syarat penting diantaranya: A. Menguasai bahasa Arab, B. Mengetahui asbabun nuzul, C. Mengetahui ushul fiqh, D. Mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. E. Masalah-masalah ijtihad. 1. Masalah qadhiyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil nakli maupun akli. Hukum qadhiyah sudah pasti keberlakuannya sepanjang masa, sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi, serta tidak ada peluang mengistibatkan hukum bagi para mujtahid. Contoh kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji. 2. Masalah-masalah yang telah diijmakkan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abudi atau ghairu makulil makna,
akal manusia tak akan mampu mencapainya, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. F. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma. Ijma adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah Rasul wafat. Sebagai contoh adalah setelah Rasul meninggal diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan khalifah. Maka kaum muslimin pada waktu itu sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. 2. Qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat atau sifat di antara kejadian atau peristiwa itu. Contoh, narkotika dikiaskan dengan meminum khamar. 3. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan di mana syari tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contoh kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian, dan memungut pajak. 4. Urf. Urf menurut bahasa berarti kebiasaan, sedangkan menurut istilah sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Contoh, saling pengertian manusia terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya sikhot lafdliyah.